Selamat datang, Mas Halo. Agitama. Halo, Gimana Kakak. kabarnya, Mas? Roni, alhamdulillah baik. Gimana, Bang Sukroni, Bang Roni? Alhamdulillah sehat-sehat. Masih menjadi bapak dan seorang suami, wes. Enaknya manggil apa nih? Bang Roni, Mas Sukroni, atau Bapak Sukroni? Terserah, sesukanya. Bang Roni boleh, Mas Sukroni boleh, Mas Roni. Siap, Bapak. Terserah. Ini Bapak. Kalau di sini, oke. Kalau di sini nggak bisa nyeting itu ya, nggak bisa nyeting. Oh, nggak bisa. Kalau bertiga gini. Berarti ikhlas ya, terima aja ya. Oke, Iya, kita ikhlas, nyapa ikhlas. dulu ya teman-teman yang gabung ya. Selamat datang Mbak Isyana. Selamat datang. Bentar. Mbak Fitri, Oke, annyeong, hasil. si Vihana, Mbak Kak Anggi, Orbi. Pak Grevia. Oh kak ya. Pak. Wong Malang ya. Masa Malang. Kak Isaka, Respea, Kucing Meong, Suryanana, Kak Nugrahaini, Kak Dodi Arfianto, Goy, nggak asing dong. Gimana kabarnya Si Kak paling Dodi? TKJ, udah nikah dia. Alhamdulillah, barakallah. Masih di Surabaya ya, kita lambaikan tangan. Kak Desma Putri, kemudian Kak Kucing Meong ini spesies kucing apa manusia nih? Kak Kucing Meong nih. Kak Agoitama aku lambai tangan ya. Kak Nita Hasana, Bundi, ini, terima kasih sudah datang. Kak Dandang Warkop, ini Semua aja personel baru sebutin. dari Warkop ya. Kak Firial Mentus, oh ini murid saya di Turen ini. Kak Firial Mentus, semoga sehat selalu dan rezekinya laris. Amin. Ari Andriano, Ari Andriano. Ini teman saya nih. Waalaikumsalam. Udah jadi bos sekarang di MUG. Wah, Bos. keren. Kok nggak pernah ngundang saya ya? Lupa sebagai seorang guru ini. Oh. Lupa seorang gurunya. Kalian lagi bicarain siapa lagi? Ini ada temanku. Ini Ari ini dulu temen satu mentor ya, satu kelompok mentor sama Agoy ketika dia masih SMA. Ari ini. Sekarang diam-diam dia jadi bosnya di salah satu outlet di MOG ya. Itu Goy. Ya. Betul. Kapan kalau Ya, kita kemarin ada waktu sempat. ke sana ya. Iya. Siap. Ini ada lagi, Mas. Temen Siapa? Bagiasa. ini. Wah, sahabatku ini ya. Sahabat Roy, Mas Amda. Sahabat ya? biasa. Waalaikumsalam. Amda Mas. Magiasa. Gimana kabarnya Pian? Gimana? Gitu bahasa Kalsel ya, Banjarmasin. Iya. Amda Magiasa. Semoga kapan-kapan bisa berjumpa ya di dunia offline. Halo. Oke teman sekalian, terima kasih sudah gabung dan stay tune. Selama 15 menit dari sekarang ya. Nanti kita hanya 2 pertanyaan saja yang kita tampung. Nanti sebagai moderator kita sudah nunjuk Mas Agoitama. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi sudah puluhan pertanyaan sudah masuk. Nanti kita akan bacakan 2 pertanyaan. Nanti kita ya kapan-kapan lah kita akan join lagi. Kemudian ada Mas Royko nanti juga akan menjawab. Langsung saja tanpa Bukan panjang menjawab. lebar dan kali Bukan tinggi menjawab. jadinya volume. Ya, kita berbagi. Satu bapak dan dua single ya, akan bersama. 2 bujangan. Bujang Hidin. Single ya. Bujang Hidin ya, namanya Bujang Hidin. Bujang Hidin. Bukan single lila. Oke, Kak Agoy, silakan Kak Agoy. Pertanyaannya apa Ya. aja nih? Oke, ini ada pertanyaan dari F tentang hikmah hidup, kasih sayang, kesadaran. Jadi kayaknya minta Oh, opini
minta opini kita tentang tulis, tentang Berat hikmah banget. hidup, tentang Pertanyaan berat hikmah banget. Hikmah hidup, kasih sayang terus dan kesadaran. Hah? Ada yang nulis nggak? Ayo. kita tulis. Kita tulis. Berat banget Tentang pertanyaannya. Coba ganti yang lain. hikmah hidup, kasih sayang dan kesadaran. Ada 3 hal ini berarti. Pertama tentang hidup nih, ya, tentang hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kesadaran. Oke, Nah, ya. gimana nih menurut aku, karena ditunjuk sebagai ini ya, apa namanya, host. Aku tunjuk pertama dari Bang Roni nih. Bapak-bapak kan udah banyak makan asam garam kehidupan. Ini Gimana sih arti ini kehidupan harusnya itu? harusnya yang MC itu aku, bukan Ago ya, tuh. Oh iya. Karena udah sering. Nah, masalahnya pertanyaannya dipegang Ago ini. Ago yang baca ini. Aku terpaksa. Ya kapan-kapan kita. Oke. Sekali-kali kan, nggak apa-apa. Yuk. Oke. Tadi mana? Oh, bentar. Udah disematkan? Sudah. Tentang hikmah, kok saya belum disematkan. Oh, ini. Oke. Udah, opini Tentang- bapak-bapak gimana nih? Bentar, memperbaiki mic. Tentang hikmah hidup, kasih sayang dan kesadaran. Tentang kehidupan ini, teman-teman sekalian harus semangat ya, karena kita sudah dilahirkan di dunia ini, ya harus bersyukur. Untuk kesyukuran kita harus survive di kehidupan ini. Jangan sampai menyia-nyiakan kehidupan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jangan sampai kita kemudian terlalu terlena di dunia ini, karena tempat pulang kampung kita sesungguhnya adalah di surganya kelak. Jadi tetap stay untuk survive di kehidupan ini dengan beribadah sama Allah dan berkarya di dunia ini. Itu ya, mungkin itu dari hikmah hidup. Nanti kasih sayang dari Mas Agoy, semoga bermanfaat. Bagi-bagi dong. Nggak semua aja. Kan Dari tiga, pertanyaannya kan 3. Hikmah hidup aku, kasih sayang kamu, meskipun kamu nggak dapat kasih sayang ya. Jangan dong. Semua Nanti aja. kesadaran Mas Royko. Terserah deh, kasih sayang sama kesadaran siapa deh, terserah. Hype-nya Mas Ago ya. Roy. Loh, Aku nggak mungkin. jadi di belakang aja. Gila Mas Roy, untuk kasih saya Mas Roy nih. Ini kan nggak biasa Kasih ya. sayang. Yang biasanya jadi Roy kasih Bos, sayang itu nggak apa? relate karena dia dia Nggak relate relate. dengan kesadaran. kasih sayang kan nggak Betul. harus Betul. ini kan. Kasih sayang Serius, orang tua, serius. kasih sayang sebagai kakak kan bisa. Ayo lanjut. Roy. Bebas memilih ya, nggak harus sesuai dengan moderator ya. Hei, kok bisa kemarin-kemarin? Gimana? Ini harusnya aku diapain nih? Ini Ayo, harusnya kasih aku sayang. Terserah, jadi MC. kamu mau menjawab 3, terserah. 3 Ya. langsung boleh, pilih salah satu boleh, pilih 2 dari 3 boleh. Terserah, Roy. Iya, Waktu iya, dan tempat iya. dipersilakan. Oke, terima kasih. Harusnya 3 Jadi saya mulai dari hikmah tentang hidup ya. Kalau kita bicara tentang hidup atau kehidupan, maka saya akan tautkan itu dengan sebuah tujuan, gitu. Jadi kita hidup ini tentu punya yang namanya sebuah tujuan, punya yang namanya visi. Untuk apa kemudian kamu hidup kalau tidak punya tujuan? Kalau kamu hidup sekedar hidup, maka babi di hutan pun juga hidup gitu. Maka kemudian ketika kamu hidup, maka di situ kamu dipaksa untuk punya tujuan. Maka tentukan tujuanmu. Kalau kamu mencari tujuan, ya nantilah kita akan bahas bareng-bareng gimana caranya kita mencari tujuan hidup yang baik dan benar gitu. Terus kemudian yang selanjutnya sedikit membahas tentang kasih sayang. Tentunya kasih sayang itu akan ada sangkut pautnya dengan kepedulian gitu ya, kepedulian. Kalau kemudian kita sudah sayang, maka kita akan
memunculkan rasa peduli. Anehnya adalah kita langsung loncat ke kesadaran. Anehnya, orang-orang yang sudah disayang dan dipedulikan, kesadaran di situ tuh jarang muncul gitu loh. Tandanya kita sayang adalah dengan kita mengingatkan. Contoh, ada contoh hal yang kita sayang adalah adik kita ya. Tentu kita semuanya sayang dengan adik kita. Kalau kita sayang dengan adik kita, ketika adik kita membuat sebuah kesalahan, tentu akan kita nasihati, kita ingatkan. Kalau kesalahan itu terlalu parah, maka kita akan tegur gitu. Itu adalah bukti kasih sayang kita sebagai kakak, bukti kepedulian kita sebagai kakak gitu. Nah kemudian contoh kita sebagai adik, maka kita harus sadar bahwasanya kakak kita, orang-orang sekitar kita itu masih ada kepedulian terhadap kita gitu loh, terhadap kehidupan kita. Maka kita harus sadar bahwasannya masih ada yang peduli, masih ada yang sayang, maka jangan disia-siakan gitu. Jadi jangan disia-siakan, jangan bukan nggak digatek nih atau di apa bahasanya Malang ya. Bahasanya Malang kalau tidak dipedulikan itu apa ya? Saya bukan orang Malang soalnya. Orang mana antum? Orang Ngawi yang tinggal di Malang. Jadi gitulah, perihal hidup, kasih sayang dan kesadaran. Tahu diri gitu. Tahu diri, intinya itu ya, tahu diri gitu. Kalau saya ingin merangkum sedikit merangkum dalam 3 hal ini ya. Yang pertama hidup, ya kan. Hidup itu artinya berkaitan dengan bergerak gitu kan. Kalau nggak bergerak ya artinya kita nggak hidup gitu, ya kan. Maka hidup kita, ya kan, aktivitas kita, gerakan kita itu untuk apa? Itu pertanyaan besarnya. Untuk apa? Satu itu. Kemudian kasih sayang. Apa yang pantas kita berikan sayang itu ya kan? Artinya kasih sayang, memberikan kasih sayang gitu. Artinya kita harus memberikan kasih sayang itu pada sesuatu yang pantas untuk disayangi, gitu loh. Nah, maka 3 hal ini, hidup dan kasih sayang itu perlu kesadaran, gitu. Artinya kita ketiga hal ini itu adalah soalan prioritas, gitu. Kita bergerak hidup itu untuk apa, kemudian kasih sayang itu pantas kita berikan kepada siapa, gitu. Dan kesadaran ini penting karena apa? Karena kalau kita nggak sadar ya kita akan bergerak dan memberikan kasih sayang dengan sembarang gitu. Artinya prioritas. Itu sih menurut saya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, lanjut. Oke, ini sangat bermanfaat sekali. Ini pertanyaannya berat banget, gila. Aku sampai berkeringat loh. Bicara kasih sayang lagi, belum pernah sayang sini. Gak usah curhat. Ini dari suci. Ini lebih berat ya ini. Satu kata doang. Rindu. Gila. Siapa duluan? Gila. Rindu. Rindu Kamu doang. nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Oke. Rindu. Enggak, ini rindu ini maksudnya apa? Rindu ini maksudnya Nggak apa? tahu. Nggak ada Random konteksnya. ya? Kasih aja tentang Random rindu. banget. Subhanallah, Ini kayak random banget ini. Judul bukunya TL. Rindu. Bang Mas Roy. Terelie. Mas Roy Ini kasih. kayak kita diundang podcastnya Onat ya. Disuruh kasih satu kata, kemudian kita untuk menjelaskan gitu ya. Rindu Nggak ada gitu ya. Berat banget ini. Siapa dulu nih, Mas Roy atau Rindu itu kan perihal rasa ya, perihal perasaan ya. Konotasi dari rindu sendiri itu sebenarnya apa?
rindu ingin bertemu, rindu ingin atau apa? Karena kalau kita tanya kalau kita mau bahas rindu itu kan obatnya rindu itu ya bertemu gitu. Obatnya dari rindu sendiri adalah bertemu. Nah, konotasi rindu ini ada apa gitu loh yang perlu diperjelas karena tentang rindu. Kasih aja apa dulu. Kasih konteks sendiri. Ya sudah. Sama, Kalau kata bebas. Dilan itu Sesuai dengan kalau kata Dilan anunya segmennya Roy. kalau kata Dilan rindu itu berat. Kamu kecewa. Kamu nanya gitu. Ujung-ujungnya kamu nanya. Yuk. Bang Roni ini kayaknya udah Coba. rindu nih. Coba dari Bang dari aku dan RF Sukroni dulu. Tentang rindu. Mau. Udah rindu Tentang belum? rindu Sama itu. Romo? Iya. Tentang rindu. Jadi merindukan seseorang itu haruslah kita kemudian yang pantas dirindukan. Siapa itu? Kalau bagi saya sekarang yang paling saya rindukan itu adalah bertemu dengan Rasulullah, gitu ya. Bertemu dengan Rasul, bisa berjumpa dengan satu surga dengan Rasul, bisa ngobrol dengan Rasul, bisa dekat meluk Rasul, ya. Kemudian sama yang terakhir mungkin keinginan yang paling besar, nikmat yang paling tinggi adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau kita bicara Rasulullah SAW, kita benar-benar begitu merindukan Rasul gitu. Itu rindu kita yang teratas, di atas orang tua, di atas anak, di atas sahabat, itu adalah Rasulullah SAW. Karena itu oasenya kita untuk hidup gitu loh. Kita strong way-nya untuk hidup di dunia ini, itu salah satunya ya Allah dan Rasulnya kan gitu. Jadi kalau teman-teman masih mungkin rindunya masih pasangannya, mantannya, doi yang kemudian ingin didambakan sebagai pasangan, ya nggak masalah, itu juga rindu yang manusiawi. Tetapi janganlah sampai kita kemudian rindu-rindu itu mengalahkan daripada rindu kepada Rasulullah dan Allah SWT. Karena kalau kita sudah rindu dengan Rasul, dengan Allah, otomatis kita juga akan dimasukkan oleh Allah di surganya kelak. Semoga kita semuanya tetap menempatkan Rasulullah di kerinduan kita yang paling tinggi, meskipun kita banyak dosa, meskipun kita masih belum istiqomah dalam kebaikan, meskipun kita kadang masih sering abai dengan panggilan Allah SWT. Tapi yakinlah kerinduan itu akan membawa kita kepada surganya kelak. Semoga bermanfaat. Oke. Kalau saya kasih quote ya. Kata-kata dia Aja. tentang rindu. Penawar kerinduan adalah pertemuan. Maka siapkan bekal yang hebat untuk pertemuan yang nikmat. Oh, Masya Allah. Memang beda ya kalau sastraisme yang bilang itu satu kalimat aja udah langsung ketut gitu ya. Nyes, Oke. nyes gitu ya. Udah kayak gitu ya. Jangan lama-lama karena rindu itu berat. Capek Anda. Kayaknya Oke. masih trauma-trauma gitu ya. Enggak lah, biasalah. Iya. Lanjut. Ini ada di komen Kita nih ke- di komen sama Mbak Anggari nih. Mbak Anggari Kenapa? ini murid saya di Tinuku nih ya. Ini semuanya mah kalau rindu Eka. Apa sih Eka itu? Eka itu ketawa. Oh gitu ya. Pikiran saya traveling loh. Semuanya lah. Semuanya mah. Semuanya mah. Tuh ada pertanyaan tuh. Kasih tips untuk muda-mudi agar masa muda tidak sia-sia nih. Oke, terakhir ya ini ya. Berarti Silakan. ngasih tips Terakhir. yang sudah tua berarti. Ya sudah tua berarti. ya. Sudah tua. Yang muda nih. Astagfirullah, tua banget. Karena sudah merasakan masa muda. Betul. Artinya udah mengambil hikmah dari masa muda. Oke. Singkat ya. Singkat aja ya. Tips untuk muda-mudi agar masa mudanya tidak Tidak Casnya sia-sia. laptop, bentar. Itu casnya laptop.
Perlu persiapan nih apa? Bentar. Diganggu sponsor ini. Bentar. Kalau sudah tua itu pasti ada bocil-bocil yang mengganggu ya. Ustadz Heru masuk, Ustadz Heru. Bosnya Antum, Roy. Selamat datang Pak Heru Suworo, owner BMA. Yang teman-teman yang cari pasir, koral dan bahan bangunan material silakan bisa berhubungan dengan Pak Heru Suworo ya. Di grup material alam. Kok menghubunginya ke Pak Heru? Harusnya menghubunginya ke saya dong. Oh, menghubunginya ke Roy ya. Oke. Karena saya kalau lihat Pak Heru itu langsung ingatnya itu BMA gitu. Nggak Pasir ya. Jangan ngono lah, Ustadz kita Pak Heru ya. Baik, saya lanjutkan ya. Tips muda-mudi agar masa muda nggak sia-sia. Ya, isilah dengan hal yang positif. Isilah dengan sesuai dengan yang kamu sukai, yang sesuai dengan passion. Isilah dengan masa muda itu dengan sesuatu hal yang aktif, yang jangan sampai engkau kosong, sowong, yang akhirnya kemudian menimbulkan kita celah untuk melakukan hal-hal yang negatif, ya. Sesuai passion. Kalau suka menulis ya menulis, kalau suka berkonten kreator, kalau kemudian kita suka dakwah via tulisan, kita dengan tulisan, atau mungkin kita modif sepeda motor, modif yang lain atau menggambar dan sebagainya. Selama itu dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, lakukan. Dan semuanya lakukan itu karena Allah SWT. Agar itu tidak semuanya sia-sia. Sekian teman sekalian ya. Semoga bermanfaat. Masya Allah, luar biasa ini. Nah itu kan sudah dari yang tua. Sekarang yang tua berikutnya, yang 5 tahun di bawah saya. Silakan Kak Agoy Tama ya. Kita dua-duaan tua ini ya. Bener-bener menyeluruh tadi. Benar kata Pak Heri, duduk aku sing dodol. Aku yang paling muda, harusnya aku yang dapat tips-tips ini. Oke, ini tips buat Mas Roy. Jualannya yang semangat ya, biar masa tuanya enak. Tips itu. Damn. Monggo, sang perajin kata. Apa? Kasih quote ya. Iya dong. Mumpung masih muda, selagi muda, ya kan? Ya udah, kita berikan sesuatu yang terbaik agar masa tua itu dijalani dengan lebih baik. Gitu aja. Lanjutkan. Bisa diulangi nggak? Tadi keputus tadi. Aduh, keputus sekali. Oke, selagi muda kita harus banyak belajar agar Agar kehidupan berikutnya, kehidupan di masa tua itu kita jalani lebih baik gitu. Oke. Bagus. Mas Roy. Karena masa muda itu digunakan untuk yang baik-baik ya. Oke, yang paling muda nih. Aku yang harusnya dapat wejangan, malah aku yang ngasih ini. Kan ada yang lebih muda dari Beda generasi kan? Emang iya. Oke. Kalau dari aku, yang pertama, ketika kita masih muda, maka kelilingi lingkunganmu itu dengan lingkungan yang memaksamu untuk terus berkembang. Jadi masa mudamu itu ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang kemudian memaksa untuk berkembang, maka di situ kamu akan produktif. Dan tentunya dari hal-hal itu akan banyak sekali konsekuensinya. Tentu konsekuensinya akan banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan dan lain sebagainya. Dan dengan kamu menghadapi masalah dan tantangan itu, tentunya itulah yang nantinya akan menaikkan kualitas dirimu dalam menghadapi masalah-masalah dan menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut.
Jadi biasanya karena anak muda apalagi banyak sekali anak muda itu yang selalu mengedepankan perasaan, mulai itu porsinya dikurangin gitu. Porsinya dikurangin. Coba kita itu belajar ketika kita kita ada masalah, kemudian kita ada tantangan, jangan lari gitu. Jangan lari. Lari karena alasan kemudian kita males, kita pengennya rebahan, jangan seperti itu gitu loh. Coba ketika kita ada masalah, hadapi dengan tegap, dengan berdiri tegap menantang gitu. Oh, ini masalah akan saya selesaikan, akan saya kemudian hadapi, bukan kemudian saya akan lari, bukan. Tapi kita selesaikan dengan melatih kita berpikir, kemudian melatih mental kita, dan kemudian akan juga melatih bagaimana kita menaruh perasaan itu sesuai porsinya, supaya nanti ketika kita sudah tua dan kita sudah berumur, kita sudah bisa menghadapi masalah-masalah itu. Tentunya hadapi masalah itu bukan hanya sekedar berani ya, bukan hanya sekedar berani, tapi juga perhitungan, pertimbangan itu juga perlu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, mantap. Masya Allah. Gokil, mantap. Nandes banget ya. Ternyata yang paling muda, yang paling nandes ya di sini ya, di segmen ini ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga kita, karena memang, Semoga amin. karena kita sebagai yang lebih tua bukan berarti kemudian kita yang lebih pintar kan gitu kan, Goy. Jadi kita kalau menjadi seorang muslim yang baik, ya kan, kalau jadi kita kalau kita jadi muslim yang baik itu kita nggak harus menjadi yang lebih tua gitu ya. Kita menjadi muslim yang baik, jadilah pendengar yang baik gitu kan, mengambil ilmu dari siapapun, hatta meskipun itu lebih muda daripada kita. Selagi itu kebenaran, ya terima itu sebagai sebuah nasihat untuk yang lebih baik dan lebih menambah power charging keimanan kita. Keren Mas Roy, semoga bermanfaat. Ini ada komenan menarik ini. Jangan lupa, lihatlah fakta bahwa masa tua itu pasti. Dan maka mau apa yang kita tinggalkan. Ini betul. Masya Allah, Pak Heru ya, owner BMA. Jangan lupa lihatlah fakta bahwa masa tua pasti. Ini ada satu quote untuk menutup ini ya, menutup sesi pertanyaan ini ya, yang biasanya saya bikin ini posternya. Menua itu pasti, menuai itu pilihan. Waduh. Wah, gokil. Sastraisme ya, luar biasa kualitasnya. Menua itu pasti, menuai itu pilihan. Catat guys, catat ini, harus catat ini. Buat hari ini, kayak Agoitama ya, jangan lupakan subtitle penulisnya ya. Tentang legasi kan ya. Mas Roy, silakan. Jangan lupa dari bos Anda ini, jangan lupa lihatlah fakta bahwa masa tua pasti mau apa yang kita tinggalkan. Dari Ustadz Heru Suworo. Tentunya regenerasi sih akhirnya. Kalau kita mau bicara apa yang kita tinggalkan, tentu adalah regenerasi. Apa yang kita tinggalkan itu bukan bicara soal harta dan tahta lagi, bukan gitu. Tapi sudah, kita akan meninggalkan regenerasi apa yang akan melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan gitu. Jadi mendidik regenerasi itu penting akhirnya. Kalau kita mau melihat apa yang kemudian pertanyaan, mau apa yang kita tinggalkan, yaitu kita adalah meninggalkan regenerasi yang akan melanjutkan perjuangan kita gitu. Itu kalau konotasi secara umum ya. Iya. Kalau kita mau melihat dari pandangan Islam, tentu apa yang mau kita tinggalkan, yaitu yang melanjutkan perjuangan dakwah Islam gitu loh. Kalau itu kita melihat dari kacamata Islam. Tentu. Pertanyaannya itu ya, mau apa yang akan kita tinggal? Udah. Luar biasa. Kita lanjut terakhir ya. Gimana ini? Terakhir ini ya. Sudah, mohon maaf yang mungkin ada nanti pertanyaan tambahan. Ini sudah jam 8, overload setengah jam kita. Dari
Suworo, owner BMA. Jangan lupa lihatlah fakta bahwa masa tua itu pasti, mau apa yang kita tinggalkan. Jadi kita di dunia ini sebenarnya adalah ingin meninggalkan prestasi apa untuk di dunia ini, kan gitu. Nanti ketika kita berhadapan dengan Allah SWT di surga, terus kemudian hujah apa yang nanti kita akan berikan kepada beliau untuk pantasnya kita untuk masuk surga. Maka bikinlah sebuah karya, sebuah hal yang itu menyebabkan pahala investasi untuk kita, gitu ya. Pahala yang nanti itu menjadi amal jariah kita, menjadi amal yang beranak pinak, yang tidak hanya putus di kita saja. Penting sekali membuat hal sesuatu yang kemudian itu menjadi pahala investasi. Jangan malah membuat dosa investasi, bikin karya viral, apapun dikit-dikit viral, tetapi memberikan efek negatif, apalagi kemaksiatan, auzubillah. Terutamanya hari ini yang kemudian disuguhi dengan tontonan-tontonan yang miskin tuntunan, sangat ironis sekali. Semoga bermanfaat. Amin. Oke teman sekalian, terima kasih pada penanya-penanya. Kami juga sapa untuk penonton setia yang tadi sudah stay tune di kita. Ada Mbak Anggari, ada Ustadz Amda Magiasa, ada Mas Januaros, saya panggilkan Mas Ivan Yogi Kurniawan Supardi, Mbak Sivi Hana, Mas Eko Adi Novianto, Mbak Merci Lantik, Pak Heru, Ustadz Heru Suworo, dan Mbak Melani Kurnia. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir dan stay tune di live kita Tanya Jawab bareng Ras. Jadi personel Ras itu ya kita bertiga. Ras itu kepanjangan siapa? Roy Agoy Sukroni. Jadi gitu ya. Nanti kalau kita personelnya lengkap ya ini personel Ras itu ya, kita Ras. Ras itu ya dari bahasa Inggris juga Ras, RUSH gitu ya. Pesaingnya Terios ya, ngapain kita jadi promosi mobil ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan sebagainya. Saya dari RF Sukroni mundur diri, dan teman kami sang perajin kata. Dan saya Agoy Tama. Ngawe ini lampu, yuk intro bumper out lah, intro. Silakan bagi perajin kata dan Mas Ohraiko. Apa? Ya undur diri gitu loh. Kok iso apa ya loh? Kita intro Saya undur dari tadi. Saya mau mundur dari tadi tapi dijorokin terus ini. Mau mundur saya. Oh. dia pakai pakai homophone ya. Aku teman undur diri. Oke. Dan Mas Roy? saya Roy Setiawan, mudah-mudahan apapun yang kalian tonton dan apapun yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi pahala investasi untuk kita semua. Good luck. Oke, terima kasih teman sekalian sudah stay tune, sangat membantu bagi kami untuk perkembangan akun-akun kami di channel Instagram ini. Ajak teman-teman kalian untuk selalu untuk ikut live kami. Insya Allah nanti kita akan bikin jadwal yang jauh-jauh hari, agar kemudian teman-teman bisa jauh-jauh hari ikut dari live kita. Tanya jawab bareng Ras, undur dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.